Halo guys, kembali lagi bersama saya dan saya masih dengan perasaan yang sama, Ikeh. Kali ini kita akan membahas film Death Race, yaitu film balapan kematian yang digelar di sebuah penjara kelas berat bernama Terminal Island, yang mana para pesertanya merupakan narapidana yang ada di dalam penjara itu sendiri. Dalam balapan itu, siapa yang dapat memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali, maka akan mendapatkan hadiah kebebasan. Para peserta dalam pertandingan itu diberi kebebasan untuk mengalahkan musuhnya dengan cara apapun. Bahkan, mobil yang dipakai untuk balapan dimodifikasi dengan senjata lengkap untuk melenyapkan musuhnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan filmnya, mari bersama menekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Gratis guys. Sumpah nggak bayar. Kisah Death Race bermula saat ekonomi Amerika Serikat terjatuh dan membuat kejahatan meningkat. Hingga akhirnya, penjara disalahgunakan untuk kepentingan perorangan. Seorang kepala penjara bernama Claire Hennessy, kita sebut saja Nessie, menggelar seri balapan sadis yang mengikut sertakan narapidana untuk saling membunuh demi mencapai sebuah kemenangan. Di mana hadiah dari balapan itu berupa kebebasan bagi narapidana yang dapat memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali. Namun belum ada di antara narapidana yang berhasil mencapai kemenangan dalam balapan itu sebanyak 5 kali. Bahkan seorang pembalap bertopeng bernama Frankenstein, kita sebut saja Frank, yang merupakan pembalap andalan dalam penjara itu harus mati saat ingin mencapai kemenangan kelimanya. Sayonara, Frankie. Tank is exposed. He's got... Beberapa saat setelah kematian Frank, kita akan diperlihatkan dengan seseorang bernama Jason Ames. Kita sebut saja Ames, yang sedang bekerja di sebuah pelabuhan. Ames merupakan seorang pembalap liar yang kerap memenangkan pertandingan. Namun mungkin karena di PHK di dunia balapan liar, ia kemudian bekerja menjadi seorang kuli di sebuah pelabuhan agar tetap bisa menafkahi anak dan istrinya. Setelah selesai bekerja, Ames pun pulang dan menemui istrinya. Walaupun belum mandi dan masih bau pesing, Ames dan istrinya langsung berciuman dan hendak melakukan prot-prot. Namun sayang, di saat sedang sange-sangenya, anak mereka menangis dan Ames pun harus mengurungkan niatnya untuk melakukan prot-prot dengan istrinya itu. Lalu Ames pergi untuk menenangkan anaknya. Setelah anaknya tidur, Ames kembali menghampiri istrinya untuk melanjutkan prot-prot. Namun saat sampai di dapur, Ames dikejutkan oleh istrinya yang telah terbaring lemas di lantai. Di saat itu juga, seseorang menyemprotkan bius sehingga membuat Ames tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, Ames sudah memegang pisau sehingga membuatnya menjadi seperti pelaku pembunuhan istrinya itu sendiri. Setelah itu, ia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. 6 bulan setelah kejadian itu, Ames dibawa menuju penjara Terminal Island, tempat di mana Death Race diadakan. Setelah memasuki penjara itu, terlihat Nessie sudah memantaunya dari kejauhan. Ketika sudah memasuki selnya, ketiga tahanan yang sudah ada di sana hendak menyodomi Ames. Sipir pun mendengar keributan itu dan kembali menghampiri sel. Namun terlihat ketiganya sudah terkapar di lantai. Dan inilah Death Race. Tiba saatnya makan siang. Seperti di kebanyakan film ataupun di dunia nyata, seseorang yang baru memasuki penjara pasti akan menjadi sasaran bullying bagi napi lainnya. Ames yang saat itu sedang makan dihampiri oleh tahanan bernama Pachenko dan rombongannya. Mereka hendak memukul Ames, namun saat Pachenko hendak melayangkan pukulan, Ames pun bereaksi cepat dan menghantam Pachenko serta rombongannya. Setelah kejadian di kantin, kepala penjara memanggil Ames. Di sana Nancy mengatakan bahwa ia mengetahui Ames adalah seorang pembalap. Dan Nancy pun memberikan tawaran kepada Ames untuk menggantikan Frank melanjutkan sisa balapannya. Karena Frank telah tewas di saat pertandingan terakhirnya beberapa waktu lalu. Sedangkan publik tidak mengetahui bahwa Frank telah tewas. Dan mereka, para penonton setia Death Race, sangat mengharapkan Frank menyelesaikan pertandingan itu. Ames pun sempat menolak tawaran tersebut. Namun Nessie mengancamnya dengan menempatkan ia di sel milik Pachenko agar Ames bisa dihabisi oleh Pachenko dan kawan-kawannya. Setelah diiming-imingi kebebasan,
Jika memenangkan satu pertandingan saja dengan menyamar sebagai prank, akhirnya Ames menyetujui tawaran dari kepala penjara. Setelah menyetujui kesepakatan itu, Ames dibawa menemui tim prank yang terdiri dari 3 orang, yaitu Coach, Gunner, dan Liz. Setelah berkenalan, mereka mengajak Ames untuk mengelilingi tempat modifikasi mobil balap yang akan digunakan untuk pertandingan Death Race. Ames pun ditunjukkan dengan sebuah mobil merek Mustang P8 Fastback yang dipakai prank di setiap balapannya. Coach pun menjelaskan semua fungsi yang ada di mobil itu secara detail dari sudut pertahanan hingga penyerangan yang sudah dimodifikasi khusus agar dapat bertahan dalam kondisi balapan yang ekstrim. Keesokan harinya, Coach menjelaskan bahwa untuk memenangkan satu pertandingan, Ames harus bertahan dalam 3 putaran yang akan digelar selama 3 hari penuh. Dalam pertandingan itu, Ames akan ditemani oleh seseorang wanita dari penjara perempuan di bagian utara yang akan menjadi navigatornya selama pertandingan untuk membimbingnya melewati jalur lomba serta mengisi ulang senjata. Dalam kesempatan itu juga, Liz memberikan informasi secara detail dari semua pembalap yang akan mengikuti pertandingan Death Race. Di saat Liz sedang menjelaskan informasi para pembalap itu, salah satu pembalap bernama Machine Gun Joe, kita sebut saja Joe, menghampiri mereka. Joe merupakan pembalap yang membunuh Frank pada pertandingan sebelumnya, namun Joe tidak mengetahui bahwa Frank telah tewas olehnya, dan ia akan membidik Frank untuk memastikan Frank terbunuh pada pertandingan selanjutnya. Di waktu yang sama, Ames melihat beberapa tahanan yang baru menyelesaikan hukuman mereka dengan membersihkan jalur lintasan yang dipakai untuk balapan. Namun di saat itu, ia melihat para tahanan itu memakai gelang GPS yang digunakan untuk mengantisipasi para tahanan kabur dari penjara itu. Ames pun menyadari bahwa seseorang yang membunuh istrinya dan menyebabkan ia dipenjara karena tuduhan membunuh istrinya itu merupakan seseorang yang ada di dalam penjara itu sendiri. Tiba pada waktu balapan, Ames pun menyamar sebagai prank dengan memakai topeng yang menjadi ciri khas prank saat melangsungkan balapan. Di saat itu tidak ada satupun tahanan kecuali tim prank yang mengetahui bahwa di dalam topeng itu bukanlah prank yang sebenarnya. Di saat sedang menunggu, akhirnya navigator wanita pun datang untuk menemani para pembalap dalam pertandingan itu. Sebelum balapan, host dari acara TV itu pun memperkenalkan beberapa pembalap yang akan mengikuti pertandingan itu. Di antaranya yaitu Frank dengan 4 kali kemenangannya, Joe yang telah memenangkan 3 pertandingan, Pachenko, serta Travis Scott. Dengan bergabungnya kembali Frank ke dalam lintasan, penonton dalam channel pun langsung meningkat pesat. Dan tiba waktunya, balapan pun dimulai. Ames sempat kewalahan pada awal pertandingan karena belum terlalu menguasai balapan yang ekstrim sehingga menyebabkan ia tertinggal. Namun karena bantuan Cash, ia bisa melewati tantangan itu dan memimpin di urutan pertama. Namun di pertengahan lintasan, Joe selalu membidik Frank untuk dimusnahkan karena Joe ingin Frank mati di tempat itu. Akibat hal itu, Ames pun kewalahan menghadapi Joe yang selalu mengganggunya. Masuk dalam putaran kedua, sistem serangan dan perisai pun diaktifkan. Sistem itu merupakan sebuah peraturan dalam pertandingan Death Race, yang mana sistem itu baru dapat digunakan setelah pembalap melewati titik yang sudah ditandai. Selain perisai dan pedang, terdapat juga jebakan yang sudah dipasang untuk mengalahkan musuh. Dengan melewati titik bergambar tengkorak, maka jembatan itu akan muncul seketika. Pertandingan pun berlangsung sengit. Aksi tembak-tembakan terus mewarnai balapan itu.
Salah satu pembalap bernama Grim harus tewas secara mengenaskan setelah Joe menghantam kepalanya menggunakan sisi mobil miliknya. Sedangkan di posisi depan, Ames akhirnya berhasil mengaktifkan senjatanya. Namun tidak disangka senjata mobil milik Frank itu macet. Cash pun mencoba untuk memperbaiki senjata milik Frank, tetapi tembakan terus menghantam mereka berdua. Cash akhirnya dapat memperbaiki senjata mobil balap mereka, namun Joe terus menyerang mereka. Ames pun kembali mendapatkan perisai untuk pertahanan, namun lagi-lagi perisai yang mereka dapatkan tidak berfungsi. Entah mengapa, setiap Ames mendapatkan pedang atau perisai, semua itu tidak dapat digunakan. Namun kejanggalan ini akan terjawab dalam pertengahan film nanti. Ames terus mendapatkan serangan, namun ia dapat melewati itu dan bahkan dapat menyingkirkan musuhnya dengan menggunakan napalm yang dilemparkan ke arah musuh dan dibakar dengan korek api yang dilemparkan Cash. Pertandingan terus bergulir, namun Ames teralihkan oleh Pachenko yang memberikan sinyal tembakan mirip dengan seseorang yang membunuh istrinya dan menjebaknya hingga masuk dalam penjara itu. Ames pun menyadari bahwa Pachenko lah pelaku sebenarnya yang membunuh istrinya. Namun sayang, karena gagal fokus, akhirnya Ames harus puas menduduki posisi terakhir dalam balapan ronde pertama itu. Di saat balapan telah usai, Gunnar memeriksa semprotan oli mobil Frank yang ternyata tidak macet. Di sana kecurigaan Ames semakin menguat. Setelah itu, Ames menemui kepala penjara dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengikuti balapan itu lagi. Namun kepala penjara menunjukkan foto anaknya yang kini sedang diasuh oleh orang lain. Lalu dengan foto itu, kepala penjara kembali mengiming-imingi Ames dengan kebebasan agar Ames dapat kembali bersama dengan buah hatinya tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Ames pun terpaksa kembali mengikuti balapan hingga usai untuk mendapatkan kebebasan yang kepala penjara janjikan kepadanya. Keesokan harinya, Ames pun menceritakan kepada coach bahwa yang merencanakan pembunuhan istrinya adalah kepala penjara. Hal itu dilakukan Nessie agar Ames dapat menggantikan Frank dalam menyelesaikan balapannya. Setelah berbicara kepada coach, Ames yang sedang memperbaiki mobilnya melihat Pachenko berjalan di depan bengkelnya. Di saat itu juga Ames membuntuti Pachenko dan hendak menghabisinya. Namun sebelum sempat menghabisi Pachenko, Ames tertangkap oleh teman-teman Pachenko. Beruntung, di saat Pachenko ingin menghabisi Ames, Liz datang menusuk Pachenko. Di saat Pachenko teralihkan, Ames pun mengambil kesempatan itu dan menusuk anak buah Pachenko. Di saat Pachenko telah tersudut oleh Ames, ia pun mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh istrinya atas perintah kepala penjara. Dan Ulrich yang merupakan tangan kanan Nessie juga terlibat di dalamnya. Namun saat Ames ingin membunuh Pachenko, Ulrich datang dan melumpuhkan keduanya. Akhirnya, kita tiba pada stage 2 pertandingan Death Race. Namun saat pertandingan dimulai, Ames tidak menancapkan gasnya. Ia malah menginterogasi Cash karena ia curiga bahwa penyebab kematian Frank adalah Cash itu sendiri. Selain itu, Cash juga dicurigai Ames telah mensabotase senjata dan perlengkapan mobil milik Frank agar ia tidak memenangkan pertandingan Death Race sampai kapanpun. Dan hal itu juga dilakukannya kepada Ames. Cash pun mengakui hal itu kepada Ames. Setelah mengetahui hal itu, Ames pun kembali serius mengikuti pertandingan dan langsung mengaktifkan NOS untuk mengejar ketertinggalan.
Saat dalam jalur, Ames pun menargetkan Pachenko untuk dibunuh, dan kita akan diperlihatkan adegan epik Ames yang mengendarai mobil dengan berjalan mundur untuk menembak Pachenko. Akhirnya, Pachenko pun harus tumbang karena jebakan asap Ames yang menyebabkan mobil Pachenko menabrak sebuah tiang. Tak puas sampai di situ, Ames yang sedang mendidih darahnya karena Pachenko memutar mobilnya saat melihat Pachenko masih hidup dan membunuh Pachenko dengan tangannya sendiri. Kepala penjara yang sudah menebak bahwa Ames telah mengetahui kebejatannya langsung mengeluarkan sebuah mobil tempur bersenjata lengkap untuk membunuh semua yang ada dalam pertandingan itu, termaksud Ames yang menjadi sasaran utamanya. Setelah hampir semua pembalap dihabisi oleh mobil tempur itu, hanya tersisa Ames dan Joe yang masih bertahan. Ames pun mempunyai ide dan mengajak Joe untuk bekerja sama menjebak mobil tempur itu ke dalam sebuah perangkap yang sempat kita lihat di awal film tadi. Mereka berdua pun akhirnya berhasil melumpuhkan mobil tersebut. Setelah itu, kita akan dibawa langsung menuju Stake 3. Saat mereka sedang mendengarkan ceramahan dari kepala penjara, Ulrich dan beberapa penjaga masuk ke dalam bengkel dan menempelkan bom di bawah mobil milik Frank untuk memastikan agar Ames terbunuh dalam Stake 3 tersebut. Sebelum melanjutkan pertandingan, coach menunjukkan sebuah jalan untuk dapat keluar dari penjara itu. Setelah mengetahui hal tersebut, Ames meminta Liz dan Gunnar untuk menambahkan kapasitas bahan bakar yang dapat ditampung dalam mobil, agar ia bisa kabur saat berlangsungnya balapan di Stake 3. Untuk menjalankan rencananya, ia menemui Joe untuk bekerja sama. Namun Joe belum memberikan jawaban atas permintaan Ames. Ketika sedang bersiap-siap, Ames didatangi oleh kepala penjara dan saat itu, kepala penjara menunjukkan surat kebebasan Ames. Selain itu, Nessie juga menawarkan Ames agar tetap berada dalam penjara itu sebagai prank, walaupun ia memenangkan pertandingan tersebut. Namun Ames tidak menjawab permintaan Nessie. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Cass pun memberitahu Ames bahwa dirinya diperintahkan untuk menghentikan Ames ketika ia akan memenangkan pertandingan itu. Dan Stake 3 pun dimulai. Ketika Ames ingin mengambil simbol pedang untuk mengaktifkan senjata, Nessie pun mematikannya dan malah memberikannya kepada Joe. Begitu pula dengan perisai yang seharusnya didapatkan Ames, namun Nessie lagi-lagi mematikan simbol itu. Hal itu membuat Ames kewalahan karena terus ditembaki oleh Joe. Ketika Ames semakin terdesak, Joe menembakkan 2 rudal sekaligus. Namun Joe memberitahu Ames bahwa rudal itu akan diluncurkan, sehingga Ames dapat menghindarinya. Dan rudal itu malah membukakan jalan bagi Ames dan Joe untuk kabur dari penjara itu. Shut the webcast down. They're off the track. Mengetahui mereka melarikan diri, Nessie pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Ames dan Joe. Nessie akhirnya menjalankan rencana terakhirnya untuk meledakkan bom yang telah ditempelkan di mobil milik Frank. Namun ketika Nessie menekan remote bom itu malah tidak meledak dan ternyata bom itu sudah ada di tangan coach dan tim. Kembali ke Ames yang sedang diburu oleh pihak kepolisian.
Ames menjatuhkan bahan bakar yang ia minta sebelumnya kepada tim, sehingga menyebabkan mobil polisi yang ada di belakangnya meledak dan menghambat mobil lainnya untuk melintas. Nessie pun mengerahkan helikopter untuk menangkap Ames dan Joe. Namun pada saat sedang diikuti oleh helikopter, Ames dan Joe mengambil jalan yang berbeda untuk berpencar. Nessie pun memerintahkan helikopter itu untuk fokus mengejar Ames saja, sehingga hal itu menyebabkan Joe dapat lolos dari pantauan helikopter. Ames dan Cass sepakat untuk menukar posisi dengan menjadikan Cass menyamar sebagai prank agar Ames dapat lolos dari kejaran helikopter. Hal itu dilakukan Cass karena Nessie telah memberikan surat kebebasan Cass sehingga dirinya tetap bisa bebas dalam waktu dekat. Ames dan Joe pun akhirnya berhasil menjalankan rencana mereka dan pergi dari sana menaiki kereta tambang. Kembali ke Nessie, di saat dirinya merasa berhasil menangkap Ames, Ulrich pun datang membawakan sebuah kotak hadiah yang bertuliskan selamat atas suksesnya penangkapan prank. Namun saat kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah bom yang mereka pasang sebelumnya di mobil milik prank. 6 bulan kemudian, terlihat Joe dan Ames sudah berada di Miami, menikmati kebebasan mereka. Saat itu Cass pun datang dan mereka bertiga pun akhirnya kembali bersama. Dan film pun berakhir. Oke, sekian film kali ini. Jangan lupa ngopi untuk para penonton setia film-filman, karena tanpa kopi, hidup kalian tidak berarti. Ikeh. Saya siapa? Saya tidak tahu. Yang penting kalian jangan lupa subscribe agar saya cepat mendapatkan AdSense, supaya saya dapat mengganti kopi dan rokok ketengan saya yang telah habis selama mengedit film ini. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Sumpah dah, nggak bohong. Tanya aja sama bapak lu kalau nggak percaya.